Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema refleksi kita pada kesempatan ini ialah Santa Maria adalah rasul dan misionaris sejati. Pada suatu kesempatan setelah makan malam bersama dengan pastor paroki Don Roberto dan pastor kapelan Don Marco di paroki Velete, Italia Utara, mereka mengajak saya untuk berdoa rosario mengelilingi wilayah kompleks paroki. Mereka mengatakan, Don Anselmo, diciamo un rosario. Kita berdoa 5 peristiwa rosario mengelilingi kompleks pastoran, yakni wilayah gereja paroki, pastoran, dan pekuburan Katolik milik paroki itu. Ini adalah satu kebiasaan yang baik. Mereka tidak menentukan berapa menit kita akan menempuh doa kita, tetapi mereka mengukur jarak itu dengan 5 peristiwa rosario. Kita sudah akan kembali ke tempat kita semula. Seorang bapak juga pernah memiliki kebiasaan berdoa rosario yang luar biasa. Ketika anaknya bertanya, "Bapak, kira-kira berapa jarak dari rumah menuju ke pos dan giro untuk mengambil gaji pensiunan Bapak?" Dia mengatakan kira-kira 3 atau 4 peristiwa rosario. Dia tidak menunjukkan atau menghitung langkah atau kilometer, akan tetapi ia malah menghitung jarak menggunakan berapa peristiwa rosario dihabiskan dalam perjalanan dari rumah menuju ke pos dan giro. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa Bapak ini mempunyai kebiasaan berdoa rosario secara tetap dan secara baik. Sesudah Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, ia memutuskan untuk pergi mengunjungi Elizabeth, saudaranya di Ain Karem, dari kota Nazaret. Perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh dan menantang secara geografis. Alamnya yang berbukit, bergunung-gunung, dan juga di sana sini ada tebing dan jurang. Selain itu, ia harus berhadapan dengan lingkungan yang tidak bersahabat, karena sering ada penyamun yang dapat merampok. Dalam suasana yang sangat menantang ini, baik secara fisik maupun secara psikologis, Bunda Maria tetap berani untuk berjalan dari Nazaret menuju ke Ain Karem di daerah Yudea di bagian selatan negara Israel sekarang. Ketika kami
tiba di Ain Karem pada ziarah rohani tahun 1993 bersama dengan 25 pasangan keluarga orang Italia yang ingin merayakan pesta perak perkawinan mereka di Kana yang di Galilea. Setelah kami meninggalkan kota Nazaret, kami langsung menuju ke Ain Karem. Di sore hari kami tiba, dan saya sendiri sesungguhnya saya tidak bisa percaya kalau pada waktu itu seorang gadis yang kira-kira berumur 15 tahun harus bisa berjalan dari Nazaret menuju Ain Karem. Secara manusiawi tidak dapat diterima dengan akal sehat. Tetapi mungkin Allah dapat menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saya akhirnya bertanya kepada pastor pembimbing ziarah rohani ini. Saya mengatakan, bagaimana mungkin Bunda Maria bisa berjalan sedemikian jauh dan sendirian dan bisa selamat tiba di tujuan? Lalu ia menjawab saya dalam bahasa Italia, Madonna non c'è da sola. Artinya, Bunda Maria tidak pernah berjalan sendirian. Lalu ia melanjutkan lagi dan menunjuk ke arah tembok depan gereja Santo Yohanes Pembaptis. Dalam bahasa Latin ia katakan, guarda, c'è l'angelo, lihatlah ada malaikat mendampingi Bunda Maria. Dan dengan demikian saya secara perlahan mulai mengerti, memang sesungguhnya Bunda Maria tidak mungkin secara manusiawi bisa melintasi perjalanan yang sedemikian jauh dan menantang secara fisik maupun secara psikologis. Karena Allah mengutus malaikatnya dan melindungi perjalanan Bunda Maria, maka ia memberanikan diri, ia dikuatkan dan bisa sukses tiba di tempat tujuan untuk mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Saya juga mulai berpikir dan merenung, apakah mungkin Bunda Maria yang menghantar Yesus putranya, atau malah terjadi sebaliknya? Kedua-duanya bisa benar. Secara manusiawi dan secara fisik memang Bunda Maria yang mengandung dan menghantar, membawa Yesus Kristus untuk bertemu dengan saudara sepupunya Yohanes Pembaptis pada bulannya yang ke-6. Dapat diterima dan benar. Namun secara iman dan kita percaya bahwa Yesuslah yang sesungguhnya menghantar Maria dari Nazaret sampai di Ain Karem. Yesuslah yang adalah Putra Allah yang akan menjadi manusia sebagai roh. Ia yang memberi semangat, memberi kekuatan kepada
seorang sosok manusia yang namanya Maria untuk memberanikan diri untuk pergi, meninggalkan kenyamanan rumahnya, menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa hebat untuk bertemu, membagi perasaan, membagi pengalaman hidup dengan Elizabeth, saudaranya. Bunda Maria adalah rasul dan misionaris sejati. Ia pergi untuk menghantar Yesus kepada saudaranya Elizabeth. Sebaliknya, ia juga adalah misionaris sejati. Misionaris pertama yang memberikan pewartaan tentang Yesus Kristus Putra Allah, biarpun hanya kepada saudara sepupunya. Nah, karena itu, ketika kita hidup dalam perutusan dan karya misioner kita sebagai rasul, sebagai murid Yesus Kristus, dan juga sebagai seorang misionaris, kita mengemban tugas kerasulan kita baik secara kontemplatif, berdoa dan mendoakan orang banyak. Dan dalam suasana doa, kita harus membawa serta Yesus Kristus menjadi sumber dan inti doa-doa dan kontemplasi kita, serta meditasi kitab suci kita sehari-hari. Sebaliknya, jika kita juga melaksanakan karya kerasulan aktif dengan pelayanan-pelayanan di kalangan umat gereja kita, atau bahkan dalam pelayanan aktif dalam hidup bermasyarakat, kita hendaknya membawa serta Yesus di dalam hidup dan kesaksian pelayanan kita. Oleh karena ketika kita hanya mau mengandalkan pengalaman, mengandalkan apa yang kita miliki, dan tidak menghadirkan Yesus Kristus menjadi sumber, menjadi inti karya misioner kita, karya pastoral kita baik aktif maupun kontemplatif, pelayanan kita tidak berkekuatan. Kita juga di dalam hidup ini hendaknya kita rela dan bersedia untuk menghantar Yesus kepada banyak orang yang menantikan datangnya Yesus di dalam hidupnya. Kita juga harus berserah diri dan memberikan diri kita kepada tuntunan Roh Allah, Roh Yesus Kristus, Roh Kudus, yang secara tepat akan menghantar kita ke tempat pelayanan kita, di mana Tuhan sendiri tahu kita dinantikan kedatangannya untuk mewartakan kabar gembira sukacita Allah kepada orang yang sangat membutuhkan kehadiran, pewartaan, dan pelayanan kita. Dan demikian kita belajar dari sang rasul dan misionaris sejati, yakni
Bunda kita, Bunda Maria. Amin. Salve.